Datang ke Baitullah di Masjidil Haram merupakan impian dari setiap muslim di dunia. Segala materi, waktu, tenaga, dan kesehatan dikerahkan untuk bisa berkunjung dan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjidil Haramlah segala hal dan amalan ibadah apapun akan berlipat ganda, terlebih di bulan Ramadan ini. Mulai dari mengerjakan sholat wajib, mengaji, berzikir, melakukan umrah, tawaf, dan sa'i, berbuka puasa, hingga mengerjakan sholat tarawih dan sholat tahajud di 10 hari terakhir Ramadan. Saya berkesempatan melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram setelah sebelumnya selama 10 hari berada di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Di Masjid Nabawilah saya merasakan Ramadan pertama kali di Arab Saudi, di mana lebih mendekatkan diri dan lebih mendalami keberadaan dan ketakwaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, saya sekarang berada di Masjid Nabawi. Nah, ini tepatnya saya baru selesai melaksanakan sholat tarawih. Anda bisa melihat sendiri di belakang saya ini ada kubah hijau Masjid Nabawi, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Dan di sana juga lah ada taman surga di antara mimbar Nabi Muhammad dan makamnya. Anda bisa melihat di sini cuacanya juga lebih cerah dibandingkan 2 hari lalu, di mana sempat terjadi angin debu yang sempat mengaburkan pandangan mata hingga bisa mencapai 1 km. Nah, ini sangat cerah pemirsa, cuacanya juga bagus sekali, udaranya juga bagus dibandingkan kemarin. Bahkan tidak sedingin pada saat saya datang hari pertama, kedua, dan ketiga, di mana cuaca mencapai kedinginan 12 derajat Celcius. Sekarang sudah naik mencapai 22 derajat Celcius. Ini bagus sekali bagi kita warga muslim dari Indonesia, di mana kita biasa beriklim tropis, dibandingkan di sini yang tentunya sangat dingin sekali. Saya saja sempat tidak kuat menahan dingin hingga melaksanakan sholat tarawih menggunakan jaket. Namun sekarang saya bisa bebas sholat tarawih bahkan di luar tanpa menggunakan jaket. Di sini Anda bisa melihat bagaimana keramaian umat muslim di dunia selesai sholat tarawih. Pandangannya bebas, mereka berkumpul bercengkrama di luar, baik itu sekedar mengobrol ataupun melihat khususnya area utama Masjid Nabawi, yaitu kubah hijau. Itulah tempat yang sangat-sangat dinantikan oleh umat muslim. Mereka berlomba ingin masuk ke dalam sana. Saya saja butuh proses yang lama untuk masuk ke dalam sana, dan sangat syahdu sekali apabila Anda berada di dalam raudhah, yaitu di mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Doa apapun yang Anda inginkan, keinginan apapun yang Anda hajatkan, ini akan terkabul insya Allah, karena sudah dijamin bahwasanya ini adalah tempat yang mustajab bagi umat muslim untuk memanjatkan doa. Saya pun rasanya ingin setiap hari kalau mau masuk ke sana. Bahkan saya sempat menangis di dalam sana, mengingat betapa banyak dosa-dosa saya selama saya hidup. Disinilah tempat saya mencoba memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana saya ingin kembali suci, bahkan husnul khotimah apabila menghadapi kematian nanti. Di hari ke-11 Ramadan, saya bersama dengan rekan-rekan saya sesama travel tempat saya bernaung, kami menuju ke Mekah menggunakan bus dengan asumsi perjalanan sejauh 450 km. Dan bila perjalanan lancar, bisa mencapai 5-6 jam. Jemaah yang berasal dari arah Madinah menuju Mekah biasanya akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali atau Masjid Mikot Zulhulaifah atau Masjid Asy Sajarah yang terletak di tepi jalan raya Madinah Mekah sekitar 11 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Ya pemirsa, inilah saya
setelah dari Masjid Madinah, kemudian ke tempat Bir Ali untuk melaksanakan mikat. Perjalanan tadi dari hotel kami sudah dianjurkan untuk memakai baju ihram seperti ini, di mana laki-laki tidak boleh memakai bentuk jahitan dalam apapun. Bahkan pakaian dalam pun harus kami tanggalkan karena ini merupakan suatu ketentuan dari memakai baju ihram. Nah, ini kami sudah sampai di Bir Ali. Nah, Bir Ali inilah nanti kami akan melakukan sholat. Kemudian nanti kami pakai untuk selanjutnya kami berangkat menuju Mekah. Masjid Bir Ali sendiri dikenal dengan banyak nama. Disebut bir karena itu berarti sumur atau abyar, yang merupakan kata jamak dari bir, yang berarti banyak sumur. Pada zaman dahulu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini, walaupun sekarang sumur-sumur ini tidak kelihatan. Nabi Muhammad SAW menetapkan mikat untuk penduduk Madinah di Zulhulaifah, penduduk Syam di Zufah, penduduk Najadi di Kharnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari 6 jam, kami sampai di Mekah, Arab Saudi. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, Mutawif memberikan pengarahan. Karena kondisi Masjidil Haram yang sangat ramai, maka diingatkan untuk sesama jamaah saling menjaga, terutama terhadap jemaah lansia yang mungkin saja akan terdorong oleh jemaah dari negara lain. Akhirnya kami bergegas untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram. Perasaan senang, kagum, hingga haru berkecamuk di hati saya, termasuk pada jemaah lainnya. Bahkan tidak jarang kami melihat jemaah yang menangis saat melihat langsung Ka'bah. Berbagai doa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat kami berada di antara Hajar Aswad, pintu Ka'bah, hingga menuju Hijri Ismail. Untuk putaran Ka'bah sendiri di area terdekat dengan Ka'bah adalah 500 meter di setiap putarannya. Dengan kewajiban sebanyak 7 putaran, berarti jemaah harus menempuh jarak 3,5 km bila menyelesaikan tawaf. Usai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian jemaah bergegas melaksanakan sa'i yang terletak masih di area Masjidil Haram. Sa'i sendiri merupakan ritual napaktilas perjuangan dan pengalaman yang dialami Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya Ismail saat di Mekah. Air inilah yang diyakini sebagai awal munculnya air Zam-Zam. Untuk sa'i sendiri yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, yaitu menempuh jarak terdekatnya sekitar 400 meter dan terjauhnya 450 meter. Itu berarti menempuh jarak total sekitar 3 km hingga 3,15 km. Usai melaksanakan sa'i, jemaah dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan kemudian melakukan tahallul. Tahallul sendiri adalah ritual mencukur atau memotong rambut yang dilakukan oleh jemaah haji dan umroh sebagai tanda selesai menjalankan ihram dan diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul merupakan rukun wajib dalam ibadah haji. Kemudian melakukan sahur dan kemudian melakukan umroh. Nah, tidak terasa saat melihat Ka'bah ini saya terharu. Saya, rekan saya maupun jemaah-jemaah lain ini sangat terharu bisa langsung melihat Ka'bah di depan mata saya.
Biasanya kami cuma bisa melihat di TV maupun di media sosial. Namun pada saat melihat langsung, tidak terasa air mata pun keluar betapa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya langsung kita melihat. Kami pun melakukan tawaf didampingi oleh mutawif sebanyak 7 kali putaran. Selesai melakukan tawaf, kami kemudian ke Bukit Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Kami melakukan 7 kali putaran, namun sempat terhenti di putaran keempat karena azan subuh berkumandang. Kemudian kami melakukan bersama dengan ribuan jemaah yang ada di Masjidil Haram, kami melakukan sa'i kembali. Selesai setelahnya kami melakukan tahallul, dan sekarang kami berada di luar untuk menikmati bagaimana bahwasanya kami pada hari ini bisa melakukan ibadah umroh dengan sempurna di Masjidil Haram bersama dengan ribuan dan mungkin ratusan ribu warga di seluruh dunia yang saat ini berkumpul di Masjidil Haram. Selama beribadah di bulan Ramadan di Mekah, Arab Saudi, kami juga merasakan nikmatnya menjalankan ibadah puasa. Berbuka puasa di Masjidil Haram juga menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan oleh ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia. Bahkan selepas melaksanakan sholat asar, banyak jemaah yang tetap bertahan di lokasi berbuka puasa, dari di dalam Masjidil Haram hingga pelataran Masjidil Haram. Nah, kebetulan momen ini saya berada di Masjidil Haram, tepat sebentar lagi mau berbuka puasa. Nah, ini salah satu menu berbuka puasa di Masjidil Haram. Ada air mineral, kemudian ada jus buah ini bisa, yang diberikan pula roti pie, dan ada roti ini. Nah, berikut bisa ada kurmanya. Nah, ini memang sangat ramai sekali. Ini sedang dilakukan pembagian makanan. Kita bisa melihat ini langsung diserbu dan diborong oleh para jemaah umroh dari seluruh dunia. Mereka mungkin takut kehabisan sehingga langsung meminta dibagikan. Biasanya kalau kita tertib menunggu, ini petugas dengan langsung datang memberikan satu persatu kepada jamaah. Namun mungkin karena waktu sudah mendekati azan maghrib, beberapa langsung maju ke depan untuk mendapatkan jatah takjil agar bisa berbuka puasa di Masjidil Haram ini. Nah, saya sekarang ini berada di sebelah kanan dari Zamzam Tower. Di belakang saya ada bisa melihat Zamzam Tower. Petugas ini sangat sibuk sekali melayani takjilan dari para jemaah Muslim dunia yang lagi berpuasa. Ini sangat ramai sekali dari selepas sholat asar hingga saat ini banyak jemaah yang bahkan sudah duduk di pelataran Masjidil Haram. Mereka menunggu momen-momen berbuka puasa sekaligus membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini tempat adanya Ka'bah Allah yang sangat mustajab untuk kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Cuaca hari ini juga sangat terik. Tadi siang kami pantau itu sekitar 32 derajat Celcius dan cuaca tertingginya ini berada di 24 derajat Celcius. Jadi memang butuh tenaga ekstra dan kesabaran karena di samping cuaca yang terik juga mereka berpuasa, kemudian melakukan itikaf, umroh, yaitu menambah tawaf tujuh kali, kemudian dilanjutkan oleh sa'i. Dan memang inilah momen yang kami tunggu oleh para jemaah yang ada di Masjidil Haram itu berbuka puasa. Berbagai kenikmatan mendulang pahala di bulan Ramadan terus dilakukan oleh jemaah umat muslim di seluruh dunia yang berada di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Salah satunya momen keberkahan Ramadan adalah pelaksanaan sholat tarawih yang selalu membludak dipenuhi oleh para jemaah dan mengular hingga ke jalan raya, pelataran hotel, hingga terminal-terminal bus dengan jumlah ratusan ribu jemaah. Selain itu, bila di Indonesia ada momen Nuzulul Quran yang biasanya diperingati di Ramadan ke-17, namun hal ini berbeda bila dibandingkan di Tanah Suci, khususnya di Mekah, Arab Saudi.
Semuanya berjalan seperti biasanya tanpa ada momen atau peringatan khusus, di mana Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya mendapatkan wahyu yang dibawakan langsung oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Adapun untuk berkaitan dengan malam nuzulul Quran yang mana Masya Allah sangat familiar di negara kita, dirayakan dengan berbagai hal dan di macam-macam tempat. Adapun di sini berjalan normal seperti biasa. Kurang lebih saya kuliah selama 7 tahun dan sekarang tahun ke-8, tidak pernah melihat ada perayaan khusus. Jadi warga lokal maupun dari pihak pemerintahan Masjidil Haram pun sendiri berjalan seperti biasanya, adanya sholat wajib, sholat fardu, kemudian adanya sholat taraweh, dan berjalan seperti biasa, tidak ada perayaan khusus untuk malam nuzulul Quran. Selain momen nuzulul Quran, momen terpenting berikutnya di bulan Ramadan di Arab Saudi adalah pelaksanaan ibadah itikaf dan sholat tahajud yang dilaksanakan di 10 hari terakhir Ramadan. Jumlah jemaah muslim semakin ramai dan padat datang ke Masjidil Haram, terutama karena warga lokal juga berbondong-bondong memenuhi Masjidil Haram. Itikaf sendiri merupakan momen jemaah berdiam diri di masjid untuk memperbanyak beribadah, terutama sholat, berzikir, hingga mengaji, dan kemudian memperbanyak ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi malam memang sudah dilaksanakan itikaf lepas dari sholat tarawih. Kemudian kami diberikan jeda sekitar 1 hingga 2 jam kemudian. Kemudian dilakukan sholat tahajud di pukul setengah 1 pagi atau tepatnya di tanggal 21 ini, Pak Ada. Nah, sholat tahajud ini dipimpin oleh 3 imam masjid, yaitu Syekh Yasir Dosari, kemudian Syekh Abdul Rahman Sudais, dan Syekh Badar Al-Turki. Nah, ini mereka mendapatkan giliran bagaimana memimpin sholat tarawih, kemudian presiden juga melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian sholat tahajud ini kami laksanakan sahur bersama dengan tim San Diego sendiri. Nah, memang suasana tadi malam itu sangat ramai sekali karena merupakan hari pertama dari malam ke-21, di mana seluruh jemaah ini banyak sekali berada di Masjidil Haram untuk melakukan itikaf. Nah, memang 10 hari terakhir di 1 Syawal ini memang kami bisa merasakan perbedaannya, di mana di pekan kedua dan sekarang masuk pekan ketiga dan sekarang masuk menuju ke pekan keempat. Nah, ini kan Jumat ketiga. Nah, kami menghitungnya ini sekarang menuju pekan keempat, menuju Jumat pekan keempat. Nah, ini perbedaannya sangat banyak sekali, di mana hampir semua lini atau tempat sudut Masjidil Haram ini penuh dengan para jemaah. Kami pun juga harus mengabarkan keluar dari Masjidil Haram bila ingin mengabarkan langsung kepada pemirsa, karena begitu banyaknya askar maupun petugas kepolisian dan wartawan yang berjalan. Jelaskan surah Al-Qadar juga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan juga kemuliaan malam Lailatul Qadar ini karena zalul malaikatu waruh fiha biizni rabbim. Pada malam ini turun malaikat-malaikat beserta malaikat Jibril untuk memberikan rahmat dan keberkahan pada orang yang di bumi. Makanya pada pagi hari bulan Ramadan Lailatul Qadar itu kita temukan mataharinya agak tidak terik ya, karena malaikat-malaikat ketika itu naik ke langit ya. Dan juga dikatakan terakhir kali dikatakan dalam surah Al-Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar ini terdapat kenyamanan dan ketenangan yang berbeda di pada malam
yang mayoritasnya mazhab Syafi'i, notabene mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri mengatakan Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sendiri. Tapi diperinci lagi ya, ada riwayat Sahih Bukhari mengatakan taharrau fi Lailatul Qadri fil asyri fil witr min